Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada kuliah biologi sel yang bertopik metabolisme sel. Di kuliah metabolisme sel ini kita nanti akan mempelajari sebetulnya bagaimana sel itu melangsungkan aktivitas dan di baliknya ada mekanisme perubahan molekul, apakah itu pembongkaran atau pembentukan molekul-molekul dan energi. Nah, disinilah oleh karena itu kita harus memahami apa yang disebut dengan metabolisme. Metabolisme penting untuk kita ketahui agar kita tahu bagaimana kerja dari sel dan apa yang terjadi dan bagaimana sel mendapatkan energi dan menggunakannya seperti apa. Materi ini diambil dari biologi Campbell. Oke, saya ganti dulu. Nah, kalian bisa mempelajari lebih lanjut dengan membaca buku di biologi Campbell ya. Nanti ada bab khusus tentang metabolisme. Baik, kita lanjut. Kita bahas apa yang dimaksud dengan metabolisme. Nah, kita harus tahu bahwa pada dasarnya sel hidup itu merupakan pabrik kimia. Jadi merupakan miniatur pabrik kimia di mana terdapat ada ribuan reaksi kimia itu terjadi. Jadi ada perubahan molekul, apakah itu molekul menjadi lebih sederhana atau molekul menjadi lebih kompleks. Nah, untuk melakukan aktivitas di situ maka ada proses di mana sel itu mengambil energi dan menggunakan energinya untuk melakukan kerja. Paling tidak ada 3 macam kerja yang dilakukan oleh sel, nanti dia ada di belakang. Nah, hal yang menarik juga, ini adalah sesuatu yang eksotis. Mungkin ada beberapa organisme yang bisa mengubah energinya menjadi cahaya sebagaimana di fenomena bioluminescence. Nah, misalkan ini adalah jamur. Jadi di kegelapan jamur ini akan tampak terang karena terjadi proses tadi yang dinamakan dengan bioluminescence. Jadi dia mengubah energi kimia menjadi energi cahaya. Ini salah satu contoh yang paling kelihatan bahwa terjadi perubahan energi. Nah, metabolisme, jadi sebetulnya metabolisme atau metabolism itu berasal dari kata metabol ya, dari bahasa Yunani yang artinya adalah berubah. Nah, secara definisi juga boleh dikatakan bahwa metabolisme itu adalah totalitas dari reaksi kimia perubahan molekul yang ada di dalam organisme.
Dan berlangsungnya metabolisme merupakan ciri penting dari kehidupan. Nah, di dalam proses metabolisme itu ada jalur reaksi yang dimulai dengan adanya molekul yang spesifik, molekul yang tertentu, dan kemudian nanti berakhir menjadi produk. Nah, di sini perubahan ke sini dikatalisis oleh enzim. Sebagaimana ada di tampilan, jadi ini digambarkan adalah satu jalur metabolisme. Jadi dari A menjadi B, B menjadi C, C menjadi D. Misalkan ini A adalah starting molekul atau substrat awal, kemudian D adalah produk. Nah, di setiap tahapan reaksi ini diperantarai oleh enzim yang membantu melangsungkan reaksi perubahan dari substrat A menjadi produk B, atau B kemudian produk B ini menjadi substrat untuk reaksi selanjutnya hingga menjadi produk. Nah, di metabolisme ada dua jalur arah. Jadi ada yang dinamakan dengan catabolic pathway dan ada anabolic pathway. Nah, catabolic pathway itu adalah metabolisme perubahan molekul atau menyederhanakan dari molekul yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, di mana akan ditandai juga adanya pelepasan energi. Contohnya adalah respirasi selular, yaitu pemecahan glukosa karena adanya oksigen. Nah, ini contohnya yang terjadi di mitokondria. Nah, ada jalur anabolik. Sebaliknya, dibanding katabolik, dia itu adalah ke arah pembentukan molekul yang lebih kompleks dari yang sederhana-sederhana, dan dia sifatnya adalah mengkonsumsi energi. Contoh dari jalur anabolik yaitu sintesis protein dari asam amino. Jadi asam amino ini adalah molekul yang sederhana, kemudian menjadi lebih kompleks jadi protein. Nah, hal-hal tentang metabolisme, tentang perubahan energi, itu dipelajari di yang disebut dengan bioenergetik. Nah, tidak lepas metabolisme itu tidak lepas dari konsep tentang energi. Jadi terjadinya perubahan molekul, aktivitas itu adalah di baliknya ada perubahan energi. Nah, jadi kita tidak mau harus memahami atau merefresh ulang apa yang dimaksud dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk membuat terjadinya perubahan. Nah, atau ya, dan dia bisa dalam banyak bentuk, bisa digunakan untuk melakukan kerja. Istilah-istilah terkait dengan energi ada yang dinamakan dengan energi kinetik. Ini energi relatif pada benda yang bergerak gitu ya. Kemudian sebaliknya ada energi potensial. Nah, ini energi yang ada karena sifat dari atau struktur dari materi itu sendiri. Jadi karena lokasi atau struktur dari materi sendiri. Nah, contoh dari energi kinetik itu adalah energi panas. Jadi energi kinetik contohnya adalah energi panas. Adapun energi potensial contohnya adalah energi kimia. Nah, kalau yang apa yang
motion, apa yang bergerak di panas. Jadi panas itu didefinisikan ada energi kinetik yang terkait dengan gerakan random dari atom atau molekul yang gerakan acak. Adapun kalau energi kimia itu adalah energi potensial yang bisa nanti berguna di reaksi kimia. Dan kita paham juga bahwa energi dapat diubah jadi satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini sebagai contoh, sebagai gambaran apa itu energi potensial, energi kinetik. Yang ini dicontohkan, jadi misalkan ada anak-anak bermain di air gitu ya, bahwa di sini ada tangga, maka posisi di sini pada dasarnya dia ada energi potensial, di sini juga energi potensial. Nah, energi potensial antara di bawah dan di atas sudah lebih besar yang di atas karena posisinya yang lebih tinggi. Nah, kemudian untuk mencapai energi potensial ini mungkin ini diperlukan naik sehingga ada energi kinetik yang diperlukan untuk naik sehingga kemudian energi potensial menjadi lebih tinggi dan bisa kemudian di sini meluncur ke bawah dan ada energi kinetik. Pelepasan energi potensial menjadi energi kinetik. Ini contoh gambaran dari apa itu energi potensial dan energi kinetik. Nah, membicarakan itu tidak lepas dengan istilah termodinamik, yaitu ilmu yang mempelajari atau bagian bab yang mempelajari tentang transformasi energi. Nah, di dalam termodinamik kita harus paham apa itu dinamakan dengan sistem. Sistem itu yang di sini maksud adalah materi yang kita pelajari. Nah, ada yang dinamakan dengan sistem tertutup dan ada sistem terbuka. Nah, sistem tertutup itu yang terisolasi dari lingkungan. Adapun sistem terbuka itu antara sistem dan lingkungannya sendiri itu bisa saling pengaruh, bisa ada transfer energi. Nah, organisme pada dasarnya adalah open system. Ini akan penting untuk memahami selanjutnya, teori selanjutnya. Nah, hukum pertama atau prinsip pertama dari termodinamika adalah energi dapat dipindahkan atau ditransfer, dirubah bentuk, tapi tidak dapat dibuat atau dihancurkan. Nah, prinsip ini juga disebut dengan prinsip konservasi energi. Kemudian ada hukum kedua atau prinsip kedua adalah atau mungkin hubungan ini ya yang lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi selama terjadinya proses transfer atau transformasi, maka ada energi yang dia tidak berguna atau dia lepas, yang umumnya adalah dalam bentuk heat, panas. Atau kalau dinyatakan di hukum kedua termodinamika, setiap transfer energi atau transformasi itu meningkatkan entropi. Entropi ini adalah ukuran ketidakaturan. Jadi ukuran ketidakteraturan dari semesta. Jadi energi itu di lingkungan itu sedemikian rupa seperti tidak teratur perubahannya. Jadi karena adanya transformasi, jadi ada semacam ombak atau ketidakteraturan dari entropi. Nah, sebagai contoh ini
kita tadi paham bahwa organisme dia adalah open system, sistem terbuka. Artinya di dalam tubuh organisme itu kan ada sistemnya. Kalau di ini ada sistem, ada di sini ada surroundingnya, ada lingkungannya. Nah, jadi antara sistem, antara tubuh organisme itu ada bisa transfer energi dari sistem, dari organisme ke lingkungannya. Nah, kita kembali ke hukum pertama termodinamika, bahwa energi itu bisa ditransfer atau ditransformasi tapi tidak dapat diciptakan, dibinasakan. Nah, di sini citah ini dapat energi kimia dari hewan buruannya. Nah, kemudian nanti energi kimia ini diubah menjadi, di sini diubah menjadi energi potensial. Nah, energi kinetik. Nah, energi kinetik ini ketika ketika digunakan ada sebagian yang unusable, artinya tidak digunakan untuk proses metabolisme. Yang unusable ini dilepaskan sebagai panas. Nah, panas, energi yang unusable terlepas ini kemudian dilepaskan ke lingkungan, dan yang disinilah dimaksud dengan meningkatkan entropinya. Jadi dari meningkatkan entropi semesta. Jadi setiap penggunaan energi di sini akan meningkatkan entropi semesta. Jadi bisa dikatakan sel hidup itu mau tidak mau ada energi yang dilepaskan untuk jadi panas. Nah, terkait dengan ini, jadi di proses metabolisme atau proses perubahan energi, ada proses yang sifatnya secara spontan. Jadi tanpa ada energi dari luar itu bisa terjadi reaksi. Nah, proses spontan ini bisa maksudnya adalah secara cepat maupun secara lambat. Yang menjadi kunci yang dimaksud dengan spontan ini adalah tanpa adanya energi dari luar. Nah, ini terjadi di proses yang spontan tanpa energi dari luar. Itu bisa terjadi kalau dihubungkan dengan teori termodinamika, sesuatu yang meningkatkan entropi dari semesta. Artinya prosesnya sendiri itu mampu melepaskan energi ke lingkungan. Paling tidak tadi bahwa dalam bentuk panas. Jadi kalau meningkatkan entropi kan berarti ada sesuatu yang dikeluarkan, diberikan ke semesta, ke alam. Nah, sel itu menggunakan proses punya keteraturan dan mampu membuat keteraturan dari sesuatu yang kurang teratur. Dan organisme juga bisa sebaliknya. Artinya bisa membentuk struktur yang teratur atau justru ada pembongkaran menjadi struktur yang kurang teratur. Nah, jadi kalau kita simpulkan bisa
dijelaskan sebetulnya keseluruhan dari energi itu sebetulnya bergerak di dalam ekosistem itu awalnya dalam bentuk cahaya, kemudian keluar dalam bentuk panas. Apa maksudnya? Jadi sebetulnya kan ada ada sinar dari matahari gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya nanti oleh tumbuhan dimanfaatkan untuk membentuk atau mengambil karbon. Jadi karbon atau bentuk energi. Di sini mengambil energi. Jadi awalnya dari bentuk cahaya. Di sini ada cahaya matahari. Di sini energi, dan ini kan kemudian maaf, ini ada error. Nah, jadi saya ulangi. Jadi di sini kan ada Nah, jadi di sini ada cahaya matahari. Nah, kemudian ini kan kemudian diubah menjadi energi kimia di tumbuhan ya. Energi kimia. Tumbuhan di sini ada energi kimia, energi potensial, kemudian jadi ada organisme lain, kemudian digunakan untuk beraktivitas, dan di sini juga dikeluarkan dalam bentuk panas, bagian besarnya dalam bentuk panas atau heat. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah keteraturan dari sel itu adalah terjadi adanya pembentukan jaringan dengan sesuatu yang dari sederhana menjadi kompleks. Nah, jadi ini sebagai detailnya. Jadi entropi dari semesta itu secara total akan terus meningkat. Meskipun boleh jadi di satu organisme entropinya di dalam sistem di organisme entropinya mungkin menurun. Nah, kita perlu memahami bila mana suatu reaksi itu akan berjalan spontan atau mungkin perlu input energi. Dari sebelumnya kita sudah singgung. Nah, untuk memahami itu mungkin secara lebih jelas bisa dengan menggunakan nanti konsep energi bebas. Nah, konsep energi bebas, jadi apa yang dimaksud dengan energi bebas? Jadi energi yang bisa digunakan untuk melakukan kerja pada temperatur dan tekanan yang sama. Jadi energi ini diukur pada suhu, temperatur, dan tekanan yang sama di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi ada free energy atau energi Gibbs ini. Energi Gibbs ini adalah selisih dari perubahan dari entalpi atau perubahan di total energi delta H dikurangi perubahan di entropi dikalikan temperaturnya dalam Kelvin. Nah, dari percobaan-percobaan diketahui bahwa hanya proses yang
delta G-nya negatif. Delta G-nya negatif adalah proses yang bisa spontan. Nah, jadi di sini nanti mungkin di slide selanjutnya ada. Jadi sebetulnya adalah di sini G di G di awal itu G di akhir. G di akhir ini bisa dikatakan G di akhir. Itu kalau dikurangi G di awal, maka yang di awal harus lebih besar. Pengurangnya harus lebih besar sehingga dia bisa menjadi negatif. Artinya ada pelepasan energi, di sini. Pelepasan energi. Jadi delta G-nya harus negatif. Jadi ini kata lain atau definisi lain dari free energy. Jadi energi bebas itu apa? Nah, sebetulnya kan arah energi itu kan menuju kestabilan, menuju ke kesetimbangan. Jadi arah perubahan energi sebenarnya ke arah kestabilan atau kesetimbangan. Nah, pada proses perubahan secara spontan, maka energi bebas ini kan dia menurun hingga tercapai stabilitas dan puncaknya adalah ada equilibrium. Dengan kata lain, ini tadi, jadi proses yang spontan itu dan bisa digunakan untuk melakukan kerja hanya jika itu mengarah ke terjadinya equilibrium. Jadi pencapaian ke arah kestabilan. Jadi ini adalah gambaran. Kalau tadi digambarkan dari awalnya adalah ini tadi ada energi potensial, kemudian ada energi kinetik. Ini karena adanya gravitasi. Jadi awalnya ini dianggap adalah bentuk, dia adalah energi bebas yang besar. Jadi di awal G di awal, nah ini agak error. G di awal itu nanti kan harus lebih besar dari G di akhir. Maaf. Nah, sehingga nanti delta G-nya menjadi negatif. Jadi hanya mempertegas konsep yang sebelumnya. Jadi untuk bisa melakukan kerja, maka kan prosesnya terjadi spontan, jadi dari energi potensial menjadi energi kinetik, maka proses itu harus negatif. Jadi energi di awal itu lebih besar daripada energi akhir, sehingga nanti delta G-nya sebagaimana di rumus akan menjadi negatif. Dari bentuk yang kurang stabil menjadi bentuk yang lebih stabil. Itu gambaran nanti juga terjadi di proses difusi, kemudian reaksi kimia, maksudnya seperti itu. Jadi selalu perubahan energi, perubahan sesuatu, perubahan materi itu arahnya adalah untuk mencapai kestabilan atau nanti mencapai titik equilibrium. Jadi ini tadi ya sama ya. Nah, konsep energi bebas ini memudahkan kita untuk memahami kimia dari proses kehidupan. Nah, dari situ kita bisa membagi reaksi
berdasarkan apa namanya arah energi bebasnya ada yang dimanakan dengan reaksi eksergonik dan reaksi endergonik. Nah, di sini eksergonik itu berarti dia harus melepaskan energi. Jadi dia melepaskan energi eksternal ke arah energi. Kalau endergonik adalah membutuhkan energi. Kalau eksergonik ini adalah yang cenderungnya spontan. Adapun yang endergonik dia non spontan karena dia butuh energi. Yang spontan adalah yang energi lepas. Jadi di sini kalau di sini ada delta G-nya negatif, kalau di sini ya delta G-nya adalah positif. Jadi gambaran secara grafik. Jadi di reaksi eksergonik ada pelepasan energi. Ini akan terjadi secara spontan. Adapun di endergonik ini membutuhkan energi. Pelepasan energi kita ketahui jadi di free energi bebas di sini kan ada delta G-nya negatif ya. Jadi di di awal itu harus lebih besar daripada yang di akhir ini ya. Yang di awal harus lebih besar daripada di akhir. Jadi sehingga nanti delta G-nya negatif. Dan di sini karena ada pelepasan energi. Sebaliknya kalau di reaksi endergonik dia adalah reaksi yang membutuhkan energi. Jadi di sini awalnya di sini reaktan itu energinya kecil kemudian produknya menjadi energi yang lebih tinggi. Jadi delta G-nya di sini adalah positif. Ada penambahan energi yang terjadi. Jadi ini sama tadi. Nah, pada sistem yang tertutup, maka jika tercapai equilibrium, maka sudah tidak terjadi perubahan energi dan otomatis di sini tidak melakukan pekerjaan. Adapun sel karena dia open system, maka mengarah ke penstabilan, mengarah ke equilibrium, tapi sebetulnya tidak terjadi equilibrium. Karena open system tadi itu. Jadi selalu ada alur atau arus yang konstan dari energi atau materinya itu. Nah, karena kalau metabolisme itu kan kalau dilihat dari konsep ini, maka metabolisme itu kalau agar terjadi secara terus-menerus berlangsung secara berlanjut ya tidak boleh mencapai equilibrium. Nah, kalau di reaksi katabolik ini kan dia melepas energi bebas bisa di beberapa seri reaksi. Nanti sebagai contoh itu antara closed system dan open system itu bisa dianalogikan dengan sistem hidroelektrik. Jadi gampangnya begini, jadi ini perbandingan antara di sini adalah sistem hidroelektrik yang tertutup, jadi aliran air yang tertutup. Di sini ada aliran air yang terbuka, jadi terbuka karena ada input, kemudian ada output yang keluar. Atau ada yang modelnya multi step yang antara B dan C sama, jadi terus menerus terjadi aliran. Nah, ada gambar yang lebih besar di slide belakang, tapi kita langsung dari sini aja bisa langsung tahu perubahannya. Nah, di sistem yang tertutup mungkin awalnya ada perbedaan gitu ya. Nah, kemudian maka akan terjadi karena di open system akan terjadi perubahan ke arah penstabilan. Nah, ketika terjadi
terjadi equilibrium, udah stabil, maka ya delta G-nya 0 ya, maka tidak terjadi proses kerja. Adapun di sistem yang open yang ada di sini akan terus mengarah ke penstabilan, tetapi tidak ada equilibrium karena di sini open terus. Kalau yang multi step ya mirip dengan yang B yang di sini, tapi dia multi step. Jadi delta G-nya selalu negatif, negatif dan negatif, sehingga terjadi proses terus menerus. Nah, jadi metabolisme di dalam organisme yang dia sistem terbuka, maka tidak tercapai equilibrium, sehingga selalu ada proses transfer energi, dan energi digunakan untuk melakukan pekerjaan. Nah, kerja di dalam sel itu secara global ada 3, jadi ada kerja kimia, ada kerja transport, dan kerja mekanikal. Kalau kerja transport itu misalkan di transport sel membran, kerja mekanikal itu kerja otot, kerja kimia itu perubahan molekul, seperti itu. Nah, proses di sini itu memerlukan menggunakan sekaligus perlu adanya suplai energi. Nah, pengelolaan kerja supaya energi tersedia untuk melakukan pekerjaan, dan pekerjaan bisa dapat suplai energi secara berlanjut, maka ada di dalam organisme dinamakan dengan energi coupling. Jadi sebetulnya proses eksergonik, pelepasan proses jadi spontan itu juga untuk mendorong terjadinya reaksi endergonik. Nah, energi coupling ini itu dimediasi dengan ATP. Atau yang dinamakan dengan adenosin trifosfat. Nah, molekul adenosin trifosfat ini pada dasarnya merupakan kendaraan atau wadah dari energi. Jadi energi itu tersimpan di dalam molekul pembawa. Jadi ini hanya molekul pembawa saja. Nah, kalau dari sisi struktur, jadi adenosin trifosfat dia punya gula ribosa, kemudian ada basa adenin, dan 3 fosfat seperti ini. Jadi di sini ada 3 fosfat. Ini adalah gula ribosa, dan di sini ada basa adenin. Nah, di sini tadi ikatan antara fosfat di ekor ATP itu bisa dipecah melalui proses hidrolisis. Jadi hidrolisis itu di sini itu bisa untuk memecah fosfat grup ini. Nah, kalau terjadi hidrolisis, jadi pelepasan satu fosfat atau proses fosforilisasi,
ini akan ada pelepasan energi. Pelepasan energinya bukan dari gugus fosfatnya, tetapi gugus fosfat itu menjadi perantara kemudian terjadinya pelepasan energi yang dibawa oleh ATP. Jadi secara kalau dari konsep energi bebas, jadi adanya pelepasan energi itu karena adanya perubahan secara kimia dari ke arah energi bebas yang lebih rendah, dari lower free energy. Jadi bukan dari ikatan fosfat itu sendiri. Ini gambarannya kalau misalnya terjadi hidrolisis ada air, maka di sini ada pelepasan, kemudian pelepasan fosfat, dan ada juga pelepasan energi. Jadi anggap ini adalah kendaraan, ini adalah truk atau kendaraan begitu, di sini ada muatan energinya. Nah, muatannya itu akan dikeluarkan jika ada proses ini. Jadi di sini adalah dari energi bebas yang ke ke awal itu nanti maka error ke arah yang lebih lower energi. Nah, dari 3 kerja tadi, secara mekanis, transport maupun kimia, itu kan ditenagai dari hidrolisis ATP seperti ini tadi. Jadi di dalam sel bisa dikatakan bahwa dari energi yang dari proses reaksi eksergonik itu, yaitu melalui hidrolisis ATP, itu kemudian digunakan untuk mentenagai reaksi endergonik yang membutuhkan energi. Nah, proses lebih detail itu jadi misalkan ada proses asam glutamat ditambah amonia kemudian bisa menjadi glutamin. Untuk bisa menjadi glutamin itu sebetulnya ada proses di mana asam glutamat itu ada ATP yang kemudian ada pelepasan fosfat ini kemudian mengikat dengan asam glutamat, baru kemudian amonia itu bisa masuk, dan setelah fosfat lepas baru ada terjadi ini. Nah, di sini terjadi ada reaksi eksergonik di sini. Jadi ATP itu mendorong atau mengarahkan reaksi endergonik dengan melalui proses bisa dengan menggunakan proses yang dinamakan fosforilisasi, di mana ada transfer gugus fosfat ke molekul, contohnya reaktan tadi itu. Nah, molekul yang ditempelin gugus fosfat tadi yang molekul yang terfosforisasi. Nah, jadi ATP itu contohnya misalkan di kerja transport, dia itu bisa menyebabkan adanya fosforilisasi, bisa menyebabkan kanal dari membran itu
terbuka atau mengarahkan kepada arah tertentu. Kemudian kalau di kerja mekanikal, ATP itu bisa menyebabkan motor protein. Motor protein itu bisa bergerak, misalnya di atas sitoskeleton. Dan proses kerja itu, maka dari ATP nanti menjadi ADP, bukan adenosin di fosfat dan gugus fosfatnya sendiri. Nah, ATP itu bisa dibentuk kembali dengan mengadisi, menambahkan kembali gugus fosfat ke adenosin difosfat. Nah, energi untuk membentuk ATP ini dari reaksi katabolik di dalam sel juga. Jadi ATP itu bisa dikatakan ada seperti baterai gitu ya. Jadi siklusnya ATP itu seperti ini. Jadi dari reaksi esergonik, dari proses katabolisme, dari ADP tadi digabungin lagi dengan gugus fosfatnya, digabungin menjadi ATP. Kemudian nanti di proses yang lain ATP dihidrolisasi sehingga ada pelepasan energi dan ini kembali menjadi bentuk ini. Nah, kita tak paham bahwa proses reaksi itu dikatalisis oleh enzim. Jadi ini adalah dasarnya adalah protein ya, protein yang sifatnya katalitik. Contohnya misalkan hidrolisis sukrosa, enzim diperantarai oleh dikatalisis oleh enzim sukrase, ini bisa memecah sukrose menjadi glukose dan fruktose. Ini contohnya ya. Jadi awalnya molekulnya lebih kompleks, adanya enzim sukrase, ada proses hidrolisis di sini juga. Ada di sini ada suplai energi, ada proses hidrolisis, suplai energi juga, sehingga sukrose tadi dipecah menjadi glukose dan fruktose. Nah, apa namanya? Nah, proses apa namanya reaksi yang mungkin itu adalah pemecahan, pemutusan ikatan atau pembentukan ikatan. Untuk bisa terjadi ini maka perlu energi bebas untuk mengaktifasi atau energi aktivasi yang disingkat dengan EA. Nah, energi aktivasi ini adalah energi bebas pada keadaan transition state. Jadi keadaan transisi sebelum di antara bentuk reaktan ke arah pembentukan produk. Jadi kalau reaksi itu arahnya adalah dari reaktan sini ke menjadi produk ya, ke sana, maka untuk reaktan bisa menjadi produk, reaktan untuk bisa menjadi produk, maka harus melampaui ya keadaan transisi ini. Nah, keadaan transisi ini ada butuh energi bebas aktivasi atau energi aktivasi. Nah, di sini ada peran enzim yang bisa menurunkan halangan energi aktivasi itu. Adapun perubahan energi bebasnya dari awal ke akhir sama. Jadi perubahan energi bebasnya itu sebetulnya dengan apa namanya keberadaan enzim itu tidak merubah di sini. Jadi
yang merah ini. Nah, keberadaan enzim ini bisa ini tadi menurunkan energi aktivasi ini. Adapun delta G-nya itu tetap seperti semula. EA-nya saja yang lebih rendah. Nah, lebih lanjut tentang enzim yang memperantari atau mengatalisis terjadinya reaksi. Jadi produk ada istilah substrat itu ya, substrat atau reaktan atau bahan awalnya. Nah, untuk nanti menjadi produk diperantarai oleh enzim, maka nanti akan terbentuk dulu kompleks substrat, enzim substrat. Nah, substrat itu akan nempel ke enzim yang dinamakan dengan situs aktif. Penempelan itu dilakukan secara induced fit. Jadi tidak seperti gembok kunci kaku, tetapi ada proses penyesuaian dari enzim untuk mencocokkan, seperti orang berjabat tangan yang dia menyesuaikan dengan tangan yang dijabat. Nah, gambarannya kalau secara 3 dimensi, jadi ini gambaran bola awan elektron ya, struktur 3 dimensi. Ada ruang-ruang yang kemudian ini disebut dengan situs aktif. Nah, disinilah tempat substrat akan menempel. Nah, terbentuknya kompleks enzim substrat itu tidak hanya sekedar menempel, tapi juga ada proses induced fit. Jadi enzim itu sedemikian rupa akan mencoba menyesuaikan dengan substrat. Nah, proses bagaimana enzim bekerja itu bisa dengan mekanisme reorientasi atau penyesuaian dengan ikatan atau perubahan ikatan, atau menyediakan microenvironment atau yang lingkungan kimia yang cocok, atau juga bisa secara kovalen berikatan dengan substrat. Nah, jadi ini prosesnya. Jadi contohnya misalkan ini adalah reaksi yang harus menggunakan 2 substrat ya, ada 2 substrat. Ini kemudian masing-masing substrat akan masuk ke sisi aktif dari enzim. Kemudian ada proses penurunan energi aktivasi sehingga nanti mempercepat terjadinya reaksi dan kemudian terbentuk produk. Dan enzim kemudian aktif kembali untuk reaksi selanjutnya. Nah, lingkungan kimia tadi yang berpengaruh itu umumnya adalah suhu dan pH. Nah, juga bisa karena bahan atau senyawa kimia yang berpengaruh. Nah, dari suhu maupun pH ada titik optimal atau optimum di mana laju reaksinya itu akan paling kencang di suhu dan pH tertentu. Sebagai gambaran, misalkan ada 2 enzim, mungkin satu enzim itu dia titik optimal kerjanya di daerah 70-an derajat atau di daerah sini, tetapi mungkin kalau yang lain itu mungkin di suhu yang lebih rendah atau misalnya di antara 35 sampai 37 derajat. pH juga demikian, mungkin 2 enzim memiliki pH optimal yang berbeda. Nah, untuk melakukan kerja di samping itu
enzim juga membutuhkan yang dinamakan dengan kofaktor. Ini adalah sifatnya non-protein yang membantu enzim sehingga bisa bekerja secara optimal. Nah, kofaktor itu bisa dia anorganik, misalkan logam, ion logam, atau organik. Kofaktor yang organik itu sering disebut dengan koenzim. Gitu ya. Nah, contoh koenzim adalah vitamin. Jadi dalam proses metabolisme kita, vitamin itu berfungsi sebagai koenzim agar terjadi proses metabolisme yang baik yang diperantarai oleh enzim. Nah, kerja enzim itu juga bisa dihambat. Ada inhibitor enzim. Inhibitor itu secara umum bisa dibagi dua. Ada penghambatan yang reversible dan irreversible. Jadi ada inhibitor. Inhibitor tuh ada irreversible, ada yang reversible. Nah, yang reversible ini ada yang dia kompetitif dan ada yang non kompetitif. Nah, kalau yang toksin, poison, racun itu umumnya adalah yang reversible, irreversible. Kalau antibiotik obat itu yang cenderungnya reversible. Nah, pembahasan misal di reversible yang inhibitor yang kompetitif dan non kompetitif. Nah, inhibitor yang kompetitif itu dia inhibitor itu akan nempel ke situs aktif dan secara kompetitif dia bersaing dengan substrat. Adapun yang non kompetitif dia tidak head to head atau berkompetisi dengan substrat, tetapi dia menempel ke sisi yang lain, bukan sisi aktifnya. Tapi tetap bisa kemudian menyebabkan terjadinya penghambatan kerja enzim. Jadi misalkan ini pengikatan yang normal jika tidak ada inhibitor, jadi substrat akan masuk ke situs aktif dan enzim kemudian bisa melaksanakan tugasnya mengubah substrat menjadi produk. Dengan keberadaan misalkan inhibitor kompetitif, misalkan ini ada inhibitor kompetitifnya, jadi dia head to head, jadi dia menempati situs aktif bersaing dengan substrat. Adapun yang non kompetitif, dia nempel enzim di sisi yang lain sehingga menyebabkan substrat ini tidak bisa masuk atau masuk tapi tidak bisa mempengaruhi tidak bisa diproses oleh enzim. Nah, tentunya metabolisme itu bisa terjadi berlangsung dengan baik, ya harus ada keteraturan. Kalau misalkan tidak diregulasi secara teratur, maka bisa terjadi kekacauan antara supply dan demand, antara permintaan dan penawaran itu tidak berimbang. Nah, pengaturan pada dasarnya on off-nya itu ya ada di gen, khususnya yang mengkode enzim dan meregulasi aktivitas enzim itu sendiri. Nah, regulasi pengaturan enzim itu ada yang menggunakan regulasi allosterik, yang regulasi ini bisa berpengaruh apakah dia menghambat atau justru menstimulasi. Regulasi allosterik ini regulatornya ada molekul yang yang akan berikatan di protein di satu tempat dan dia bisa menyebabkan perubahan atau mempengaruhi
enzimnya di situs atau di tempat yang lain. Nah, umumnya ya enzim yang diregulasi secara allosterik itu polipeptida. Jadi bisa 2 atau lebih enzimnya sebetulnya. Jadi pengaruh di satu subunit itu kemudian bisa mempengaruhi satu gerombolan itu. Nah, nanti di masing-masing itu akan ada bentuk aktif maupun inaktifnya. Adanya aktivator itu nanti akan menstabilkan bentuk aktif, adapun sebaliknya adanya inhibitor itu menstabilkan bentuk inaktif. Jadi bentuk ini pengaturan allosterik ya, biasanya dia lebih dari 1 atau lebih dari 2. Nah, di sini misalkan ada regulatory site. Di sini ada 4 subunit ya, ada regulatory site. Jadi kalau ini dipengaruhi, kalau dia bentuk aktivator, maka ya bentuk bentuk aktifnya yang akan dipertahankan. Adapun kalau di sini ada inhibitor, maka ya yang distabilkan adalah bentuk inaktifnya. Kalau yang tadi kan bentuk ininya. Nah, berarti enzim itu nanti bisa dia bolak-balik, entah dia bisa dalam bentuk aktif maupun bentuk aktif, tergantung keberadaan adanya aktivator maupun inhibitor. Nah, pengaturan allosterik itu seperti ini. Nah, juga ada enzim yang dia berlaku tipe pengaktifan allosteriknya sifatnya kooperatif. Artinya kooperatif ini pengaruh di satu subunit itu kemudian bisa langsung berpengaruh ke semua. Itu jadi kooperatif itu masih itu. Sama ya maksudnya. Nah, kalau efek dari kooperatif itu dia bisa amplify enzyme activity. Jadi tadi itu kalau bentuk kooperatif ini, kalau ini ada satu saja, ini bisa meningkatkan kerja enzim yang satu grup ini, sehingga menjadi lebih reaktif. Nah, saat ini termasuk dalam rangka untuk memanipulasi kerja enzim atau untuk sebagai target obat gitu ya. Ini salah satu yang berpotensi untuk itu tadi dijadikan target. Contohnya mungkin di penghambatan enzim proteolitik dalam rangka untuk memanage atau terapi inflamasi. Ini contohnya, saya kira ini sudah hampir selesai. Oke. Mekanisme yang lain ada, yang umum adalah feedback inhibition. Jadi penghambatan balik. Jadi ini terjadi dengan bantuan dengan cara end produk akhir dari jalur metabolisme itu yang kemudian memicu penghentian reaksi kimia. Sehingga kalau misalkan supply-nya sudah cukup banyak, supply atau hasil produknya itu yang kemudian memicu terjadinya feedback inhibition, sehingga jalur produksi atau jalur reaksi menjadi stop. Contohnya adalah, jadi di sini adalah perubahan asam amino treonin diubah menjadi bentuk menjadi isoleusin. Ini
melibatkan ada 5 tahapan. Nah, jika end product atau isoleusinya berlebih, maka ini kemudian langsung bisa memicu terjadinya feedback inhibition, sehingga nanti akan menurunkan, akan memblok kerja enzim, sehingga supaya kemudian end product isoleusinya otomatis produksinya diturunkan. Nah, keberadaan enzim itu ada di ada dia di tempat-tempat tertentu. Sebagai contoh, kalau di sel eukariot itu terdapat di mitokondria, di mana tempat untuk proses respirasi selular. Jadi di sini ada mitokondria. Jadi ada enzim-enzim di dalam krista-krista ini, lipatan-lipatan itu yang di situ tempat terjadinya reaksi. Jadi ini gambarannya. Nah, reaksi itu sebetulnya tidak satu jalur, boleh jadi reaksi itu akan jalurnya dari substrat L, sebetulnya dia kemudian diproses menjadi M, diproses juga menjadi N. Nah, bisa kemudian M menjadi O. Di O mungkin ada di sini juga ada feedback inhibition, O kemudian jadi P. Nah, jadi metabolisme itu pada sebetulnya adalah jalur sirkuit sambung menyambung, saling berpengaruh dari reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.